Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bertemu lagi untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Bapa, menyembah Tuhan Yesus. Urapilah kami Tuhan, urapilah
Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang saat ini bersama-sama dengan kami berdoa pagi, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat 8. Saya bacakan firman Tuhan. Mazmur 63 ayat 8, bunyi firman Tuhan ini. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Saya ulangi lagi. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Mazmur 63 ayat 8, ini Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud pada waktu itu. Pada waktu Daud menulis Mazmur ini, Daud tidak di dalam keadaan yang baik, tetapi pada waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Daud ada di padang gurun Yehuda. Dan di sini kalau kita baca di dalam 1 Samuel 23 ayat 14, ini Saul dengan tentaranya, dengan bala tentara mengejar-ngejar Daud. Sehingga Daud ada di padang gurun, Daud ada di dalam kesesakan, Daud ada di dalam kesulitan. Tetapi kalau kita membaca, merenungkan Mazmur ini, Daud berkata, sungguh
Engkau telah menjadi pertolonganku. Daud selalu pada waktu mengalami masalah, mengalami kesulitan, Daud tetap berfokus atau Daud tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa berkata, pertolonganku hanya dari Tuhan, hanya Tuhan yang menolong. Padahal Daud pada waktu itu ada di padang gurun. Dia mengalami kesulitan, mengalami kesesakan, tetapi Daud selalu bersyukur kepada Tuhan. Daud selalu mencari pertolongan daripada Tuhan. Dan Daud sungguh bisa merasakan bahwa Tuhan selalu menolong dia di dalam segala kesulitannya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau di dalam hidup kita, mungkin saat ini kita ada di padang gurun. Saat ini kita ada di padang gurun kita masing-masing. Setiap kita pasti saat ini mungkin saat ini ada di padang gurun dengan sakit penyakit yang belum sembuh. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudaraku ada di padang gurun sedang opnam di rumah sakit. Mungkin saat ini masih ada di padang gurun, yaitu kesulitan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, atau masalah rumah tangga. Nah, kalau kita sedang ada di padang gurun, jangan kita cuma berhenti, tetapi kita harus berjalan, minta pertolongan Tuhan. Kita tetap berfokus kepada Tuhan Yesus. Dialah yang sanggup menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, selama kita ada di padang gurun, kita harus tetap berjalan. Jangan kita berhenti di padang gurun ini. Kalau di padang gurun kita berhenti, berarti apa? Ya, kita selalu ada di dalam kesulitan itu. Tetapi kita harus berjalan. Jadi kalau kita berjalan, pasti padang gurun itu ada selesainya. Kita bisa melewati padang gurun ini bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang saat ini terjadi di dalam hidup kita, kita jangan patah semangat. Tapi kita mempunyai Tuhan yang hebat. Bahkan Tuhan sendiri yang sudah mengutus rohnya, yaitu kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus ini yang selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, minta supaya Roh Kudus ini selalu mengurapi kita, selalu memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus ini yang selalu memberikan kepada kita, yaitu semangat yang baru, kekuatan yang baru dalam hidup kita. Sehingga pada waktu kita ada di padang gurun, kita mengalami masalah, mengalami kesulitan apapun, kita ingat bahwa itu hanya sementara. Ada akhirnya. Seperti bangsa Israel pada waktu dia berjalan terus di padang gurun, dia mutar-mutar terus di padang gurun, tapi ada endingnya, ada akhirnya. Mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan kita, padang gurun kita pasti ada akhirnya. Padang gurun kita yang kita lewati ini hanya sementara. Kesulitan itu hanya sementara. Tidak terus-menerus kita mengalami kesulitan, tetapi semuanya itu ada akhirnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita selalu fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus yang sudah menebus segala dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan berkata, sudah selesai. Artinya apa? Semua yang ada di dalam hidup kita, segala dosa kita,
segala masalah kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, mulai pada pagi hari ini, ayo kita tetap bersyukur terus kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan saya percaya, pasti endingnya, akhirnya kita bisa bersukacita karena Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Karena pertolongan kita hanya dari Dia. Pertolongan kita hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
ini kalau kami ada di padang gurun, itu hanya sementara. Kami percaya pertolongan dari Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa bagi umat-Mu yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang saat ini ada di rumah sakit, yang sedang opnam di rumah sakit, baik umat-Mu yang saat ini sedang sakit di rumah. Tuhan, saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit apapun yang diderita umat-Mu, saat ini kami patahkan, kami cabut keluar segala sakit penyakit hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan umat-Mu yang sakit. Tangan Tuhan Yesus menjamah mereka semua. Aliran-aliran kesembuhan mengalir, menyembuhkan umat-Mu. Umat-Mu sembuh, umat-Mu sehat, bisa beraktivitas dengan baik. Setiap usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang dikerjakan, Tuhan tolong Engkau yang menyertai, buat keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, dan berkat yang melimpah ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau menolong kalau umat-Mu yang saat ini masih belajar, masih study, biar Tuhan berikan roh hikmat, roh kepandaian kepada mereka semua. Masa depannya adalah masa depan yang penuh keberuntungan yang dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi. Berikan hikmat, kebijaksanaan yang dari Engkau. Tuhan memberkati aparat keamanan yang ada, baik TNI, Polri, dimanapun berada di seluruh Indonesia. Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati semua pemerintahan, baik dari tingkat gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai aparat terbawah sekalipun. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang memberikan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan yang memberikan roh hikmat yang dari Engkau, roh kebijaksanaan yang dari Engkau. Tuhan juga memberkati Jawa Tengah, memberkati gubernur kami. Tuhan memberkati warga Jawa Tengah. Tuhan memberkati kota kami, kota Semarang. Memberkati warga kota Semarang, memberkati wali kota Semarang. Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Memberkati umat-Mu, umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di seluruh Indonesia. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.